Halo guys, gue Miki dari Mobilan dan hari ini cukup menarik. Jadi ada mobil bapaknya teman gue ya, gitu. Kita sebut aja si Om lah ya, gitu. Nah, si mobilnya si Om ini dia mobilnya Hilux. Dia Hilux yang kayak modif overland gitu. Jadi dia mobilnya yang kayak dibangun gitu lah ya. Maksudnya kita sebutnya nggak standar, full dibangun, full siap overland ekstrim gitu, ya kan? Nah, cuma ini lagi ada trouble katanya mobilnya hari ini. Jadi ini sebenarnya mobilnya mau gue review hari ini, tapi ya udah nggak apa-apa, kita review di berikutnya aja. Sebelumnya dia tuh bangun di Banteng Mas ya. Kalian kalau tahu Banteng Mas itu, wah itu udah kayak salah satu surganya buat kayak off-road gitu ya, heavy duty, modif yang kayak begitu. Maksudnya dia kayak Asko-nya gitu loh, tempat off-road gitu. Part-part ya branded, impor Aussie, Jepang, New Zealand, itu kebanyakan dia masukin tuh kayak gitu kalau kalian nggak tahu tentang Bang Temas. Dan hari ini dia mau drop mobil ke situ, gue nggak tahu kita bisa show, semoga kita bisa show sedikit tentang tokonya ya, karena jujur ini toko impian banget para bapak-bapak dan lelaki ya, cuma mahal banget emang ya. Udah, kita lihat aja nanti videonya gimana. Kita udah balik lagi di Banteng Mas. Nah, ini kemarin mobil yang sempet dikerjain. Jadi kemarin ini teman gua yang kita bawa mobil si Om ya, yang gua bilang ya. Sebut aja si Om. Nah, kemarin nih mobilnya, ini kenapa sih kemarin? Kemarin itu mobilnya jarang dipakai. Karena jarang dipakai, dihidupin juga paling seminggu sekali. Kemarin kan kita tahun baru nggak ada yang hidupin ya. Tinggal semingguan lah. Pas ditinggal, ternyata kakinya soal balik-balik soal. kemarin cuma seminggu kan. Harusnya kan nggak kenapa-napa kalau cuma seminggu sih. Kemarin akhirnya baru juga ya? Ini baru 2 bulan paling. Akhirnya juga masih baru. Karena kita pikir nggak wajar ya dicek lah. Mungkin karena ini lampu kan di mobil udah banyak. Iya, ini kan banyak nambah beban nih, lampu tembak, iya. Ada wing, sini belakang Maxford kan udah listrik semua. Ada kulkasnya. Oh, ya, nanti kita review sendiri ya. Takutnya ada yang salah, jadi kita suruh cek lagi yang masangnya di. Ya ini kita masang ini di Banteng Mas. Katanya lagi masih mau dijelasin juga ya sama si Mkonya. Siapa yang lupa buat. Ntar kalau dia mau in-frame kita suruh ngomong. Iya benar. Gila ya, cowok bener ya naik ini. Cuma ya, ini review buat ini nyusul ya. Alat colok terhubung dia sama aki depan. Oh, ini kecolok kehubung nih. Iya. Harus ya, ngecas. Cas. Kalau lagi mobil nyala. Kalau mobil mati dia juga laptop kok. Kalau cabut ya, Nggak ngecas. enggak. Ya, kayak tadi. Oke, ini sekarang kita sama ownernya nih, salah satu owner Banteng Mas ya. Halo. Ko Arif. Nah, ini gimana kok? Ini si Maxford ini gimana kok? Maxford. Maxford ini produk lokal pertama. Sorry kok. Maxford produk lokal pertama kita buat Banteng Mas. Jadi kita develop ini karena kita lihat di Australia banyak yang gaya-gaya
camper kayak begini. Yang box. Oh, tapi ini lokal punya bikinan si Banteng Mas ya? Ya, kita bukan yang bikin, tapi kita yang ngedevelop sama ngedesain. Oke. Nah, bikin itu jadi kalau kita contoh velg lah, kita sebut velg apa ya? Method race wheels deh. Kita pakai metode ini method race wheels. Method nih. Jadi kalau si bule biasanya dia punya brandnya, punya method race wheels-nya, dia ngedesain, dia yang develop, tapi dia produksinya di negara lain, di Cina atau di US atau di mana pabriknya pabrik lain. Ya agak sedikit beda emang sama orang Asia. Nah, kita adaptasi itu. Ngapain gue punya pabrik, gue bisa punya desainnya, kita ciptain produknya, kita jual di Indonesia. Gitu. Bikin in-house ya jadinya? Iya, jadi kita bikin in-house, kita develop sama-sama sama pabriknya, juga kebetulan yang punya pabriknya juga antusias banget sama yang gaya-gaya model-model begini? Iya. Nah, lucunya nih, bukan orang yang pertama yang kita tawarin untuk bikin begini. Tapi terkadang tuh di Indonesia kesempatan di bidang otomotif itu sangat sulit. Jadi ya, itu betul. Kayak apa ya, dipandang sebelah mata lah industrinya gitu loh. Nah ini waktu itu jadi kita tawarin beberapa customer yang punya pabrik juga. Oh, berapa biji lu mau bikin? Aduh, satu aja belum kebayang berapa duitnya. Nah ini ada yang kita mulai dari satu aja juga udah oke, kemudian kita develop, kita bikin bisa jadi mass gitu. Tapi modelnya baru yang kayak gini berarti ya? Sebenarnya ini model yang kedua. Jadi Max Force ini ada Mark 1, ada Mark 2. Ini yang kedua, yang Mark 2 yang kita udah sempurnain karena kita juga impor Mits Alloy ke Indonesia. Terus kita lihat, Mits Alloy gayanya lebih bengis, lebih keren. Jadi kita adaptasi dari itu. Kita develop lagi sih, kita sesuaiin gitu. Dan ini sekarang juga berarti gantian dong, kasarnya lu yang impor keluar ya? Atau ekspor? Ekspor, sorry. Jadi di Indonesia kan kita semua negara berkembang kan pasti mau ngikutin gaya-gaya negara yang udah maju. Iya, benar. Nah, tetapi terkadang trennya itu belum dapet. Istilahnya kayak camping, datang dari mana, skateboard dari US. Ntar beberapa tahun, mulai booming di Indonesia, ada pecinta skateboard. Orang ini biasanya kecapnya agak-agak telat tuh. Agak telat. Nah, jadi kita tularin moodnya, tapi kita juga mau karena usia kan, kita mau kejar yang cepet dong jualannya, biar lebih cepet ya. Kita mau coba ekspor ke Australia, kita mau coba bersaing sama produknya Australia gitu, kayak gitu. Tapi ini kok satu lagi, sama jadi kan maksudnya kalau buat main-main gini kan nggak murah ya. Nah, jadi kan orang ibaratnya udah ready lah ya buat ngeluarin duit, apalagi ke Banteng Mas kan. Betul. Gitu. Nah, kalau lu tawarin yang ini sama kayak orang yang sama produk sama merek-merek yang udah terkenal gitu, orang tapi mau ya gitu? Kemarin sih kayak build trust-nya gitu. Iya, build trust-nya waktu ini belum jadi. Itu susah banget. Karena kan ya orang kadang masih mikirnya, pasti bikinan sini kan orang biasanya mindsetnya ya ngelihat merek yang udah ada nama gitu ya kasarnya. Udah beli aja yang udah jadi gitu kan. Asal siapin duitnya lu dapet sesuai itunya. Nah, begitu kita bikin displaynya ternyata juga semua orang pada antusiasnya lumayan ya. Iya. Nah, karena kita bikin produk tuh yang kalau dari kita tuh idealisnya bagus, fungsional bagus. Ada yang nyari fungsi bagusnya ntar dulu deh, harganya ntar dulu deh. Tapi kita yakin barangnya bagus, barangnya fungsional, pasti berbanding lurus sama harga. Iya, itu benar. Jadi dia makin bagus, makin fungsional, pasti desainnya bagus, pasti harganya related lebih tinggi gitu loh. Orang jadi juga mau spendnya ya. Betul. Nah, ini juga karena kita pakai aluminium sama yang dipakai di Norwell, Bosch aluminium, Mits Alloy, itu bahan aluminium kita pakai sama 5052. Nah, bahan yang sama ini kita nggak tahu sebenarnya reasonnya kenapa sih Australia pakai itu. Pada pakainya yang ini gitu. Iya. Karena ini aluminium yang high grade lah, hitungannya lebih mahal. Kita bisa turunin secara harga kan pakai bahan baku yang lebih murah. Tapi kita nggak tahu alasannya kenapa si Australia semuanya pakai itu. Udah ikutin. Tapi udah laku ya, udah kita ikutin aja ya. Kita ikutin aja. Australia udah sukses, sudah bagus, dia udah riset bertahun-tahun. Ya udah ikutin aja. Kita nggak usah so tahu. Kita kembangin, ikutin aja kayak gitu. Oke. Thank you kok. Thank you, bro. Thank you. Ya, ada pertanyaan? Ya. Ntar gue taruh semua Banteng Mas nih ya di bawah. Ya, boleh. Info aja. Kita selalu antusias menjawab semua orang yang suka dengan 4x4 dan kita nggak pernah istilahnya apa ya sombong lah. Jadi bener. Bayangin kita Nike Store, masuk aja ke tempat kita, tanya aja lu afford nggak bisa afford, tapi paling nggak
buat kita tuh yang penting lu tahu dulu semuanya, pilihannya lu apa aja, barangnya ada apa aja, yang bagus, yang jelek, yang ini, kenapa yang ini lu pelajarin semuanya ya, sisanya tinggal lu pilih sendiri. Dasarnya orang kepo nanya-nanya pun datang tuh nggak ada masalah apa ya. Buat kita malah lebih penting karena semua lu bisa belajar. Jadi Iya sih, bener barangnya apa aja, kenapa sih ini mahal, kenapa sih ini murah. Jadi ujung-ujungnya tuh lu nggak apa ya, buang-buang duit. Kadang Apalagi tuh, banyak yang KW-KW kan tuh, maksudnya yang kayak ARB gitu-gitu kan. betul. Jadi ARB kayak di towing belakang tuh, Iya. ya kan. Ya kalau dia cuma buat jaga mobil dari motor Aman, atau benturan, apa ya yang itu sih kecil-kecil ya mungkin, oke lah. ya. Tapi fungsi towingnya benar-benar nggak ada. Nah yang kadang tuh ya orang suka salah. Jadi kadang gua mau narik jet ski belinya ARB, pikir itu towingnya udah proper lepas di jalan ya. Itu yang kadang-kadang Nah itu Iya. semua yang harus lu jelasin ya ke Betul. orang-orang yang mungkin nggak ngerti Betul, gitu. lu datang dulu, Iya. tanya dulu deh, kita jawab sebisa mungkin, kita jawab yang kita tahu. Kita juga bukan yang paling maha tahu, kita juga sama-sama belajar aja. Jadi nyantai aja datang. Mantap. Oke guys, sudah kelar. Nah, tenang aja, nanti review Hilux ini coming soon ya guys ya. Gila ya, mobilnya udah benar-benar kayak tank, cok. Gila, keren banget, manly banget ya. Tuh, Max Ford. Kalau ya, jadi pokoknya kalian kalau misalnya mau ada kepo atau mau tanya-tanya tentang ini, boleh langsung kontak aja Banteng Mas, atau boleh datang aja. Ownernya baik banget dan juga mau ngejelasin kok, aman. Oke guys, mungkin udah gitu aja dari gua. Thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.